Halo teman-teman, selamat datang di video kita. Saya di sini Indira De Java bersama teman saya Muhammad Ramdan akan menjelaskan salah satu materi matematika yang berjudul transformasi fungsi. Nah, buat kalian yang mau belajar tentang transformasi fungsi, simak baik-baik video ini ya. Kita langsung ke pengertiannya aja. Oke. Jadi apa sih transformasi fungsi itu? Nah, di sini bisa kalian baca ya, kalau transformasi fungsi adalah perubahan bentuk, posisi atau ukuran grafik fungsi dari fungsi awal y sama dengan fx menjadi fungsi baru tanpa mengubah bentuk dasarnya secara keseluruhan. Oke, transformasi fungsi juga dibagi menjadi 4 jenis ya. Di sini ada translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi, penyusutan, dan peregangan. Oke, di video ini kita akan menjelaskan satu persatu dari keempat jenis tersebut. Ayo kita mulai. Yang pertama ada translasi atau pergeseran nih. Translasi atau pergeseran adalah grafik ke kiri, kanan, atas atau bawah tanpa mengubah bentuk grafik. Jadi translasi pergeseran ini adalah kayak geser gitu ya, geser ke kiri, ke kanan, atas atau bawah tanpa mengubah bentuk grafik tersebut. Oke, jadi di sini translasi juga dibagi menjadi dua nih. Ada translasi horizontal dan translasi vertikal. Nah, untuk translasi horizontal, bentuk umumnya itu Y sama dengan F dalam kurung X kurang A. Jika A digeser ke kanan, maka hasilnya itu lebih dari 0 atau positif. Nah, jika A digeser ke kiri, hasilnya kurang dari 0 atau negatif. Contoh, di sini kita jika mempunyai Y sama dengan X kuadrat digeser 3 satuan ke kiri, maka hasilnya adalah Y sama dengan dalam kurung X dikurangi min 3 kuadrat atau Y sama dengan dalam kurung X ditambah 3 kuadrat. Nah, itu untuk yang translasi horizontal. Nah, gimana yang translasi vertikal? Nah, translasi vertikal ini bentuk umumnya adalah Y sama dengan Fx ditambah B. Jika B digeser ke atas, maka hasilnya lebih dari 0 atau positif. Jika B digeser ke bawah, hasilnya kurang dari 0 atau negatif. Contoh lagi nih, jika kita mempunyai Y sama dengan X kuadrat, digeser 4 satuan ke atas, maka hasilnya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 4. Sampai sini saya harap kalian paham ya. Oke, di sini ada contoh soal dari translasi nih. Di sini tertulis tentukan hasil translasi dari fx sama dengan 6 dikurangi 3x jika digeser 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Pertama-tama kita cari dulu matriksnya. Nah, matriksnya ini terdiri dari A dan B. Yang dimana di sini sudah ada hasilnya ya, 2 dan 1. Nah, dari mana 2 dan 1 ini? 2 dan 1 ini dihasilkan dari 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Nah, kenapa nggak ada yang negatifnya? Karena di sini yang 2 satuannya digeser ke kanan. Sedangkan kalau digeser ke kanan hasilnya pasti positif. Nah, ini juga sama, di sini 1 satuannya digeser ke atas. Yang sama saja berarti hasilnya positif. Jadi di sini kita sudah dapat matriksnya. Matriksnya itu 2 dan 1. Oke, kita langsung ke pengerjaan langkah pertama. Untuk langkah pertama kita tulis dulu rumus pengerjaannya, yaitu fx sama dengan f dalam kurung x dikurangi a ditambah b. Karena kan di sini A dan B-nya sudah didapatkan, maka kita tinggal ganti saja ya. Untuk A-nya jadi 2 dan B-nya jadi 1. Nah, setelah kita dapatkan hasil di langkah yang pertama ini, kita langsung substitusikan
ke langkah yang kedua. Nah, di mana disubstitusikannya? Nah, jadi disubstitusikannya di X-nya nih. Kan di sini ada fx sama dengan 6 dikurangi 3x. Nah, si x-nya ini diganti dengan hasil yang sudah kita dapatkan di langkah yang pertama. Jadi kita ganti si x-nya, kemudian kita tinggal jumlahkan saja di sini. 6 dikurangi 3 dikali x, min 3 dikali x, jadi 6 min 3x. Min 3 dikali min 2, min dikali min hasilnya positif, jadi 6. Dan di sini kita tulis lagi 1, maka hasilnya jadi 6 min 3x ditambah 6 ditambah 1. Dan kita hitung lagi, maka hasil akhirnya adalah min 3x ditambah 13. Nah, kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah transformasi geometri yang memindahkan suatu grafik atau bangun dengan cara mencerminkan terhadap garis tertentu, seperti sumbu X, sumbu Y, atau garis lainnya. Baik, di sini kalian bisa lihat ada tabel di mana terdapat 7 rumus dari refleksi. Di sini kita mempunyai X, Y, direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X min Y. Direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya min X, Y. Direfleksikan titik asal, bayangannya min X min Y. Direfleksikan garis Y sama dengan X, bayangannya YX. Garis Y sama dengan min X, bayangannya min Y min X. Garis Y sama dengan H, bayangannya X 2H min Y. Garis X sama dengan H, bayangannya 2H min X, Y. Oke, di sini kita langsung masuk saja ke contoh soal dari refleksi ini. Di sini tertulis soal tentukan persamaan bayangan dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5. Jika direfleksikan terhadap sumbu A sumbu x, B sumbu y, C titik asal, D garis y sama dengan x, E garis y sama dengan min x, F garis y sama dengan h, dan G garis X sama dengan H. Oke, kita langsung mengerjakan untuk yang A ya. Yang A di situ tertulis sumbu X. Nah, seperti yang sudah kita lihat di tabel yang tadi ya, kalau sumbu X itu maka hasilnya jadi X min Y. Oke, di sini kita tulis lagi si fungsi yang ditanyakan tadi, yaitu 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5. Nah, dikarenakan di sini si y-nya jadi min, jadi kita ubah si y yang ada di fungsi tadi menjadi min y. Sini jadi min y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5. Kemudian kita tinggal pindahkan saja minnya. Setelah itu kita hitung. Min dikali 2x kuadrat jadi min 2x kuadrat. Min dikali min 7x jadi min ketemu min jadi positif. Jadinya di sini 7x positif 7x. Kemudian min dikali 5 hasilnya min 5. Dan untuk yang A kita sudah menemukan jawabannya, yaitu min 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5. Kemudian kita akan mengerjakan yang B, yaitu sumbu Y, di mana bayangannya jadi min X, Y. Sini kita tulis lagi Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5. Karena kan di sini si bayangannya X-nya jadi min, jadi kita ubah seluruh X yang ada di fungsi ini menjadi min. Nah, hasilnya jadi
Y sama dengan 2 min X kuadrat dikurangi 7 min X ditambah 5. Kemudian kita tinggal hitung saja, maka hasil akhirnya Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 5. Oke, di sini kita langsung kerjakan yang C nih. Yang C itu titik asal di mana bayangannya menjadi min X min Y. Oke, kita tulis lagi Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 5. Nah, dikarenakan bayangannya dua-duanya jadi min, jadi kita ubah si X dan Y-nya menjadi min juga. Di sini hasilnya jadi min Y sama dengan 2 min X kuadrat dikurangi 7 min X ditambah 5. Nah, kemudian kita pindahkan nih min yang ada di Y-nya jadi min dalam kurung 2 min X kuadrat dikurangi 7 min X ditambah 5. Kemudian kita tinggal kerjakan dulu nih yang ada di dalam tanda kurungnya. Nah, yang ada di dalam tanda kurungnya menjadi 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 5. Kemudian setelah itu hasil yang ada di dalam tanda kurung kita kalikan dengan min yang ada di luar. Jadi min dikali 2X kuadrat jadi min 2X kuadrat. Min dikali 7X menjadi min 7X. Min dikali 5 menjadi min 5. Nah, setelah itu kita sudah dapatkan nih untuk yang C. Hasilnya adalah Y sama dengan min 2X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 5. Kemudian di sini yang D. Yang D itu garis Y sama dengan X, yang dimana hasilnya itu jadi terbalik ya. Antara X dan Y-nya menjadi Y, X. Yang asalnya X, Y menjadi Y, X. Oke, di sini kita tinggal pengerjaannya saja. Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 5. Dikarenakan posisinya berubah, maka kita tinggal ubah aja. Yang di luarnya jadi X sama dengan 2Y kuadrat dikurangi 7Y ditambah 5. Kemudian kita tinggal pindahkan saja si X-nya. Maka hasilnya jadi 2Y kuadrat dikurangi 7Y ditambah dalam kurung 5 dikurangi X sama dengan 0. Itu hasil yang sudah kita dapatkan untuk yang D. Oke, kita masuk ke pembahasan untuk yang E, yaitu garis Y sama dengan min X. Di sini sama seperti garis X sama dengan garis Y sama dengan X ya. Dimana keduanya ditukar posisinya, tetapi yang berbeda di sini ada minnya atau ada negatifnya. Dimana bayangannya jadi min Y, min X. Kemudian seperti biasa kita tulis dulu fungsi yang ditanyakannya, yaitu Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 5. Dikarenakan dibalik dan juga dikasih min, maka kita tinggal tulis saja menjadi min X sama dengan 2 min Y kuadrat dikurangi 7 min Y ditambah 5. Kemudian sebelum dipindahkan si X-nya, kita hitung dulu. Si 2 min Y kuadratnya menjadi 2Y kuadrat. Si min 7 min Y-nya menjadi positif 7Y. Dan si 5-nya kita tinggal turunkan saja. Maka hasilnya menjadi min X sama dengan 2Y kuadrat ditambah 7Y ditambah 5. Kemudian kita tinggal pindahkan si X-nya menjadi 2Y kuadrat ditambah 7Y ditambah dalam kurung 5 ditambah X sama dengan 0. Oke, itu untuk hasil yang E. Kemudian untuk yang F, di sini garis Y sama dengan H, bayangannya yaitu X 2H min Y. Oke, di sini kita tulis lagi Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 5. Nah, dikarenakan rumusnya tadi 2H min Y, jadi kita tulis lagi Y sama dengan 2H dikurangi dalam kurung 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 5.
Oke, di sini kita tinggal ubah aja nih si H-nya. Di situ sudah saya cantumkan bahwa H-nya adalah sama dengan 2. Oleh karena itu kita ubah si H-nya menjadi 2. Yang dimana menjadi Y sama dengan 2 dikali 2 dikurangi dalam kurung 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5. Kemudian kita tinggal hitung. 2 dikali 2 sama dengan 4. Dan min dikali 2x kuadrat sama dengan min 2x kuadrat. Min dikali min 7x. Min ketemu min jadi positif menjadi 7x. Terus min dikali 5 menjadi min 5. Hasilnya jadi Y sama dengan 4 dikurangi 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5. Kemudian kita tinggal hitung lagi, maka hasilnya menjadi Y sama dengan min 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1. Oke, di sini untuk yang terakhir ada yang G, yaitu garis X sama dengan H, di mana bayangannya adalah 2H min X Y. Nah, di sini untuk yang G ini lumayan panjang ya untuk pengerjaannya. So, mari kita bahas. Oke, seperti biasa kita tulis dulu Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5. Nah, kita ganti si X-nya dengan 2H min X karena di sini bayangannya itu 2H min XY. Oke, sekarang kita ganti menjadi Y sama dengan 2H min X kuadrat dikurangi 7 2H min X ditambah 5. Nah, di sini sama seperti yang F, di mana H-nya memiliki nilai 2. Di sini kita ganti H-nya menjadi 2. Di sini hasilnya 2. 2 dikali 2 min X kuadrat dikurangi 7. 2 dikali 2 min X ditambah 5. Sehingga jika dijumlahkan hasilnya menjadi Y sama dengan 2 4 min X kuadrat dikurangi 7 4 min X ditambah 5. Nah, ini gimana? Untuk selanjutnya kita menggunakan rumus pemfaktoran untuk menghitung si 4 min X kuadrat yang ada di tanda kurung itu ya. Dikarenakan itu ada kuadratnya, jadi kita menggunakan rumus pemfaktoran. Nah, rumus pemfaktoran itu seperti yang bisa kalian lihat di kanan itu ada 2 ya. Di situ ada A plus B kuadrat sama A min B kuadrat. Nah, di sini karena si 4 min X berarti kita gunakan yang bawah nih rumus pemfaktorannya yang A min B kuadrat. Nah, cara hitungnya berarti tinggal kita mengikuti rumus ya. Di sini kan A kuadrat, berarti kalau di sini menjadi 4 kuadrat. Hasilnya itu 16. Nah, di sini selanjutnya ada 2 dikali A dikali min B. Berarti 2 dikali 4 dikali min X. Hasilnya yaitu min 8X. Nah, yang terakhir ada ditambah B kuadrat. Yang berarti kalau kita lihat di G-nya berarti itu adalah X kuadrat. Oke, sini sudah kita dapatkan. Kalau untuk yang min 7 4 min X-nya itu dihitungnya biasa ya, karena dia tidak mempunyai kuadrat, jadi tidak usah menggunakan rumus pemfaktoran. Maka untuk hasil selanjutnya yaitu 16 min 8x ditambah x kuadrat dikurangi 28 ditambah 7x ditambah 5. Kemudian kita tinggal kalikan. Di sini 2 dikali 16 sama dengan 32. Terus 2 dikali min 8x sama dengan min 16x. 2 dikali x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Nah, untuk yang lainnya kita tinggal turunkan saja ya. Kemudian si Y sama dengan 32 min 16x ditambah 2x kuadrat dikurangi 28 ditambah 7x ditambah 5. Itu hasil akhirnya adalah
Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 9x ditambah 9. Oke, untuk yang ketiga kita masuk ke rotasi atau perputaran nih. Nah, rotasi adalah transformasi geometri yang memutar suatu titik, bangun atau grafik terhadap titik pusat tertentu, biasanya titik 0,0 dengan sudut tertentu. Pada rotasi, bentuk dan ukuran tetap sama, yang berubah hanya arah atau orientasi posisi. Oke, di sini ada unsur penting dalam rotasi, di mana ada pusat rotasi, yaitu berpusat pada titik tempat grafik diputar, umumnya 0,0. Yang kedua ada sudut rotasi, yaitu besar putaran, misal 90 derajat, 180 derajat, atau 270 derajat. Kemudian ada arah rotasinya nih, ada arah rotasi yang berlawanan arah jarum jam, yaitu positif, atau searah jarum jam, yaitu negatif. Nah, untuk rumus rotasi titik terhadap titik pusat 0,0, misal titik awalnya kita mempunyai x, y ya, x, y. Nah, jika dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka hasilnya jadi min y, x. Nah, jika dirotasikan 90 derajat searah jarum jam, maka hasilnya menjadi y, min x. Dan jika dirotasikan 180 derajat, hasilnya menjadi min x min y. Nah, di sini ada contoh soal rotasi nih, dimana di sini tertulis tentukan titik A 5,3 jika diputar 90 derajat searah jarum jam dan diputar 180 derajat. Nah, kita kerjakan dulu, dimana yang A yaitu 90 derajat searah jarum jam. Nah, jika ini titiknya itu XY, maka menjadi Y min X. Nah, di soal kan titiknya itu 5,3 ya. Nah, berarti dari 5,3 menjadi 3, min 5. Itu untuk yang 90 derajat searah jarum jam. Nah, kalau untuk yang 180 derajat itu kan kalau di rumusnya kan menjadi min x min y. Nah, berarti kalau 5,3 hasilnya menjadi min 5, min 3. Nah, gampang banget kan? Oke, kita masuk ke jenis yang terakhir, yaitu dilatasi atau peregangan dan penyusutan. Nah, dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu bangun atau grafik menjadi lebih besar dalam kurung peregangan atau lebih kecil dalam kurung penyusutan dari bentuk semula, tetapi bentuk dasarnya tetap sama. Di sini jika terdapat fungsi fx, maka peregangan vertikal k lebih dari 1 atau penyusutan vertikal 0 kurang dari k kurang dari 1, maka menggunakan rumus k dikali fx. Nah, jika terdapat fungsi fx, maka peregangan horizontal k lebih dari 1, penyusutan horizontal 0 kurang dari k kurang dari 1, maka menggunakan rumus f dalam kurung kx. Kemudian untuk menentukan fungsi mula-mula, jika fx ke gx maka sama dengan k, maka jika gx ke fx sama dengan 1 per k. K itu merupakan skala ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal dilatasi. Nah, diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x. Gx adalah hasil peregangan vertikal dari fx dengan faktor skala 2 dan hx adalah hasil penyusutan horizontal dari fx dengan faktor skala 2. Tentukan A, Gx, B, Hx. Nah, kita kerjakan dulu yang A, Gx. Nah, untuk yang A, Gx itu merupakan peregangan vertikal. Nah, jika peregangan vertikal, maka kita menggunakan rumus K dikali Fx.
Nah, di sini kan untuk K-nya tertulis bahwasanya faktor skalanya 2, maka K-nya itu kita ganti menjadi 2. Maka menjadi 2 dikali X kuadrat ditambah 4X. Nah, sekarang kita tinggal kalikan saja nih. 2 dikali X kuadrat, maka hasilnya 2X kuadrat. 2 dikali 4X, maka hasilnya 8X. Oke, untuk yang GX-nya kita sudah menemukan jawabannya nih. Jadi jawabannya adalah 2X kuadrat ditambah 8X. Kemudian untuk yang B, HX sama dengan FKX. Nah, kenapa kita pakai FKX? Karena si HX ini adalah hasil penyusutan horizontal. Dimana kalau penyusutan horizontal itu kan rumusnya berarti FKX. Nah, faktor skalanya sama nih 2. Berarti kita ganti si 2-nya berarti kita ganti si K-nya menjadi 2. Nah, menjadi F2X. Nah, kita tinggal tulis fungsinya di sini X kuadrat ditambah 4X. Nah, si 2X ini menggantikan si X. Jadi si X-nya itu diganti jadi 2X. Nah, maka hasilnya jadi 2X kuadrat ditambah 4 dikali 2X. Maka kita tinggal hitung hasilnya. 2X kuadrat itu jadi 4X kuadrat, 4 dikali 2X jadi 8X. Nah, untuk yang B, HX-nya kita dapatkan hasilnya yaitu 4X kuadrat ditambah 8X. Oke, tidak terasa ya, kita sudah menjelaskan keempat jenis dari transformasi fungsi nih. Nah, untuk kesimpulannya, transformasi fungsi adalah proses mengubah posisi, ukuran, atau orientasi grafik fungsi tanpa mengubah bentuk dasar fungsi tersebut secara keseluruhan. Transformasi digunakan untuk memodifikasi grafik agar sesuai dengan kondisi atau kebutuhan tertentu tanpa harus membuat fungsi baru dari awal. Nah, mungkin segitu saja ya penjelasan dari saya yang menjelaskan transformasi fungsi. Oke, mungkin di lain waktu atau di lain hari saya bisa membuat video-video pembelajaran lagi buat kalian. So, terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan atau yang udah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di lain video ya kalau ada kesempatan lagi. Oke, terima kasih. Bye-bye.